Baik, dan juga kembali kita undang bersama kita eksekutif produser kita Ustaz Nasrullah untuk bergabung bersama kita. Dan juga ya sedih tepuk tangan dong untuk Pak Anas. Dan juga boleh kita minta satu kursi lagi. Ada tamu istimewa bergabung bersama kita. Iya, boleh ada di sebelah Ray Bayang. Di sebelah Ray Bayang di depan Mas. Dinian tepuk tangan untuk Mas Fajar Bustomi. Bapak Ibu ada yang nonton Dilan? Nah ini sutradaranya Mas Fajar Bustomi. Luar biasa. Baik, sudah berkumpul. Silakan kalau ada yang mau mengabadikan untuk difoto ya, kita foto dulu ya, karena banyak teman-teman yang ingin berfoto. Boleh silakan, boleh berpose teman-teman, boleh lihat sebelah kiri sambil duduk aja nggak apa-apa, boleh lihat sebelah kiri, silakan teman-teman di sebelah kiri. Boleh diabadikan teman-teman di sebelah kiri. Oke, di tengah, di tengah. Iya, silakan di tengah. Di tengah. Oke, sebelah kanan. Bapak-bapak juga ada yang di WhatsApp sama ibunya, Pak, fotoin, Pak. Oke, siap, terima kasih. Dan rekan-rekan media kami persilakan untuk menempati tempat yang sudah disiapkan bersama dengan kita. Silakan boleh di tengah, ada teman-teman media yang hadir pada hari ini untuk meliput press conference kita. Baik. Oke, nanti foto-fotonya akan kita lanjut, teman-teman. Kita akan ngobrol-ngobrol dulu. Yang pertama kita menyapa Pak Anas, Pak Novan, Pak Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini di momen yang sangat luar biasa. Pak Anas tadi juga memberikan ilmu yang sangat luar biasa buat kita, penuh makna. Dan yang lagi tadi saya bilang ini tidak ada yang kebetulan ya Pak Anas ya. Ini semua sudah direncanakan oleh udah jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita mungkin pertanyaan pertama langsung ke jajaran produser, ke Pak Novan dulu. Pak Novan, menarik hari ini Bahagia Pictures baru saja mengumumkan film drama keluarga berjudul Mengejar Restu beberapa waktu yang lalu. Nah, kali ini sudah akan memproduksi lagi sebuah film baru dengan judul Maafmu Bahagia Kita. Bisa diceritakan dong Bang Novan yang mau disampaikan di film ini? Silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya ini kita mau ngucapin selamat nih ya buat Magnet Rezeki. Jadi ini kayaknya sih pertama kali press conference reveal teramai yang diadakan. Masya Allah. Luar biasa, wow keren. Ya, alhamdulillah Bahagia Pictures lahir disupport oleh Pak Nasrullah, dan memang kita punya visi misi yang sama ya, kita ingin menebar kebaikan dan banyak hal-hal positif yang ingin kita sampaikan ke masyarakat luas. Dan khusus untuk film ini kita akan menceritakan tentang pentingnya kata maaf gitu. Jadi ternyata maaf ini bisa berdampak sangat luas, bisa memberikan kebahagiaan untuk banyak orang, dan pada akhirnya kebaikan itu balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Ya, menariknya di sini kita pengen tahu Bang Novan, di masyarakat yang terjadi kenapa jadi begitu penting untuk mengangkat Bahagia Pictures, mengangkat Maafmu Bahagia Kita. Apakah di masyarakat memang lagi terjadi isu tentang maaf ini atau gimana Bang Novan? Silakan. Ya kita ya mungkin yang udah nikah ya kita tahu ya susahnya dapat maaf dari istri kita ya kan. Ya emang begitu Walaupun Pak. salah tapi tetap aja ya kan. Itu baru suami istri tuh kan. Iya. Belum cerita masyarakat, Iya. belum pemerintah, negara. Jadi pentingnya kata maaf itu. Tapi setelah dapet maaf itu jadi makin mesra kan gitu. Masya Allah, bener Pak. Bapak ada yang tepuk tangan soalnya di belakang ini mewakili banget tuh. Oke, terus teman-teman. Iya gitu. Jadi ya, dan di materinya Magnet Rezeki pun juga maaf itu begitu penting ya. Jadi justru dengan kita memaafkan malah mengundang banyak rezeki-rezeki yang nggak disangka-sangka balik ke kita gitu loh. Itu luar biasa lah.
powerfulnya. Masya Allah, tepuk tangan dong untuk Bang Rovan. Terima kasih Bang Rovan penjelasannya. Kalau gitu kita ke eksekutif produser kita, ada Ustadz Nasrullah barengan sama kita. Pak Nas, menariknya di sini sebagai eksekutif produser dan kita pengen tahu dong cerita dari Ustadz Nasrullah. Kenapa memutuskan untuk terlibat di sini sebagai eksekutif produser dan sebenarnya makna memaafkan itu sesungguhnya seperti apa sih? Silakan. Baik, terima kasih ya. Apa itu magnet rezeki? Alhamdulillah, terima kasih para produser dan juga MC yang memberikan kesempatan, juga para artis semua yang luar biasa. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu buat para artis-artis kita. Jadi kami pribadi di Magnet Rezeki dimulai dari buku, kemudian juga training, lalu kemudian menjadi komunitas, lalu kemudian akhirnya banyak cerita-cerita yang indah, yang menarik, yang menjadi inspirasi. Nah, salah satunya adalah kisah ini. Sebelumnya kita telah membuat juga film sebelumnya bersama dengan Bahagia Pictures, Keajaiban Air Mata Wanita, dan kita akan lanjut dengan kisah-kisah berikutnya. Jadi kisah ini adalah kisah real story ya tentang seorang yang nggak gampang, nggak mudah untuk memberikan maaf. Tapi setelah maaf itu diberikan, keajaiban demi keajaiban terjadi luar biasa. Dan ternyata ya maaf ini mungkin mudah diucapkan, tapi nggak gampang keluar dari hati kita. Ya, jadi hari ini kita mengangkat Maafmu Bahagia Kita sebagai salah satu film yang insya Allah memberikan inspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Terima kasih Mas. Kita ke Mas Dimas, Mas Dimas ini menariknya sebagai produser, kita pengen tahu juga, berarti udah pada penasaran teman-teman media dan juga tamu undangan yang ada di sini. Berarti kapan rencananya film ini digarap? Dan sejauh ini prosesnya sudah sampai mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang proses pre-production. Kita akan bersiap untuk syuting di pertengahan bulan Desember atau akhir Desember. Insya Allah lancar. Kita juga masih memfinalisasikan beberapa hal ya. Juga dalam hal pemilihan kru, pemilihan tim segala macam. Ya insya Allah ini bisa menjadi salah satu cara kita bersama teman-teman dari Magnet Rezeki untuk menyebar kebaikan, pesan-pesan positif terutama. Baik, kita pengen diceritakan juga dong, boleh tuh tahan dulu silakan Pak. Kita tapi pengen diceritakan juga, gimana ceritanya bisa ketemu jajaran cast yang sangat luar biasa ini Mas Dimas. Nah, atau mungkin itu lebih lepatnya Mas Novan nih. Silakan, kenapa bisa ada Ray Bayang dan Dinda dan juga yang lainnya di sini, silakan. Iya, di sini kan ada production design kita. Yes. Jadi beliau ini guru kita lah, Bang Fajar Bustomi ya kan. Nah, beliau ini kisah suksesnya luar biasa. Film-filmnya tuh banyak mengangkat film-film anak-anak muda, remaja gitu ya. Dan alhamdulillah ya, Dilan 1, 2, 3 dan lain-lainnya tuh sukses banget. Nah, kemarin itu kan Keajaiban Air Mata Wanita. Ya ibaratnya baby boomers lah ya kan. Ya. Nah kita sekarang seumuran saya nih semua nih. Betul. Gen Z ya, jadi kita mau coba angkat energi Gen Z ini buat bisa sama-sama gabung dalam menyebar kebaikan ini. Yes. Tapi kenapa langsung ke Ray dan Dinda? Pengen tahu pemilihan Ray dan Dinda seperti apa? Dan Ray juga pengen tahu ya kenapa? Mungkin nanya langsung aja ke mereka kali ya. Boleh, nanti kita tanya ya ke mereka ya. Nanti kita ke jajaran cast, tapi kita ke Mas Reddy dulu sebagai sutradara. Oke, Mas Reddy sebagai sutradara, kemarin baru selesai Ujian Restu syuting. Sekarang langsung dipercaya lagi oleh Bahagia Pictures. Film kedua bersama Bahagia Pictures. Gimana rasanya Mas Reddy? Rasanya pressure Mas. Saya alhamdulillah sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Anas, kepada jajaran produser dan juga production design. Ini mentor saya. Ini yang selalu memberikan kepercayaan kepada saya. Red, lu pasti bisa gitu loh. Nah, alhamdulillah ini juga akhirnya terjadi ketika pertama kali mengejar restu memproduksi Mengejar Restu bareng sama Bahagia. Setelah itu saya bertemu dengan Pak Nas, dan akhirnya alhamdulillah Pak Nas ada waktu untuk bermain di film saya. Dari situ akhirnya terhubung. Mungkin ini yang namanya Magnet Rezeki ya. Satu sama terhubung gimana? Sama terhubung. Itu mungkin. So far gimana persiapannya dari sutradara kita nih, Mas Reddy?
Persiapannya ya tentunya sekarang kita juga lagi mencari case yang memang kan ada beberapa banyak case juga di sana gitu ya. Dan ini sebetulnya yang menarik bagi saya adalah kalau kemarin tuh cukup dewasa. Nah sekarang aku harus mendirect anak-anak muda berbakat seperti Dinda, Ray, ada Cut Intan gitu. Dan ini bisa menjadi sebuah semangat baru. Mudah-mudahan saya mudanya ngikutin. Amin. Nanti habis ini kita cari yang lebih muda lagi ya. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk sutradara kita Mas Reddy, thank you. Kita ke jajaran cast dulu, terakhir ke Bang Fajar, bikin Ray dan juga Dinda. Boleh disapa dulu teman-teman yang ada di sini, Ray dan juga Dinda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini biasa kita kalau preskon kan sama media doang. Iya. Ternyata ini sama audiens lebih seru lagi. Salam kenal mungkin yang belum kenal, saya Ray. Ini istri tercinta saya. Amin, mohon maaf, langsung dikenalin istrinya, mohon maaf ya. Iya, ini Gen Z ya. Alhamdulillah di sini aku dapat peran suami istri juga di dalam judul ini, yang tentunya judul yang menurut kita pas sudah baca sekilas sangat menginspirasi banget. Intinya kalau misalnya ditanya, tadi kan sempat bilang ya, kenapa milih ini ya? Iya. Harusnya Bang Novan yang jawab sih. Cuman mungkin aku POV ku aja ya, kenapa aku mau bergabung di project ini ya? Silakan. Karena pas dikasih ceritanya, bagian ceritanya, aku melihat cerita ini bukan cuma sekedar tontonan biasa, di mana tontonan ini tuh terdapat suatu pesan yang sangat mendalam tentang penerimaan diri, tentang ikhtiar tapi tentang ikhlas tapi ada ikhtiarnya. Makanya aku bilang sama Dinda, kayaknya kita harus ambil ini karena di cerita ini pun bisa menjadi referensi buat spiritual perjalanan kita ya. Masya Allah, Ray Brian. Pengen Bu punya mantu kayak Ray Bu. Kalau tadi Ray udah cerita, sekarang ke Dinda. Dinda how? Dinda gimana disandingkan lagi bersama sang suami dengan judul yang sangat luar biasa? Silakan Dinda. Assalamualaikum semuanya. Mungkin aku mau tambahin sedikit aja. Kalau aku, kenapa aku bisa tertarik banget sama film Maafmu Bahagia Kita? Karena di sini tuh bisa memberikan pemahaman untuk diriku sendiri, untuk melihat bahwa memaafkan itu tuh bukan cuman untuk orang lain gitu, tapi bisa juga untuk diri kita sendiri. Nah, aku mau tanya di sini udah pada maafin diri sendirinya belum ya? Ya gitu sih, dan aku berharap mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil kisah inspiratif dari perjalanan tokoh di sini, dan siapa tahu bisa terinspirasi juga dari cerita yang ada di sini sih, kayak gitu sih paling. Yes, terus gimana so far kalian nge-build chemistry untuk di cerita ini? Karena kan beberapa kali kalian juga dipasangkan sebagai suami istri kan? Nah, untuk di project film ini gimana build chemistry-nya, ngobrolnya? Karena tantangannya beda lagi kan? Iya, sebenarnya aku tuh requestnya tuh bukan suami istri pengennya Kak. Karena kayak, ya kamu lagi gitu loh. Ya, oh enggak bercanda. Oh, gemes banget ya Bu. Udah boleh deh, suami istri kan soalnya ya. Enggak, sebenarnya emang bener. Aku tuh karena mungkin ada beberapa film, ada yang belum tayang juga, itu tuh selalu dipasangkan. Jadi tuh ngerasa kayak pengen punya tantangan baru. Nah di sini tuh alhamdulillahnya walaupun kita suami istri, tapi kita tuh ada kisah-kisah yang ngebuat kita tuh jadi berjauhan. Nah itu aku nggak bisa spill sekarang karena kita syuting aja belum, jadi nanti aja lah gitu. Nanti tunggu kabar selanjutnya ya. Bener. Tepuk tangan untuk Dinda Hao dong. Terima kasih Dinda. Kita ke Cut Intan, boleh ceritakan dong ke teman-teman yang ada di sini. Ini langsung film kedua dong berarti ya. Setelah kemarin di Ngajar Restu bersama dengan Bahagia Pictures dan langsung estafet untuk di Maafmu Bahagia Kita. Gimana rasanya untuk diajak syuting lagi? Assalamualaikum semuanya. Ini adalah film kedua. Perannya di sini sebagai sahabatnya Kak Dinda. Ini cukup di film ini tuh cukup spesial karena ini true story dan temanya memaafkan. Jadi hal yang berat tapi maknanya luar biasa. Apa sih makna memaafkan untuk Cut Intan? Memaafkan itu lebih ke ketenangan hati ya, ketenangan hati kita sendiri, bukan untuk orang lain tapi untuk kita sendiri.
Masya Allah, terima kasih Cuditan. Sayangnya teman-teman yang lain selain Dinda dan Ray belum boleh spill karakternya terlalu banyak ya, biar nggak spoiler. Nanti akan ada waktunya lagi. Terima kasih Cuditan. Kita ke Henny Rahman. Henny boleh ceritain ke teman-teman kamu gimana rasanya diajak terlibat di proyek Mampu Bahagia kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan aku Henny Rahman. Jujur agak deg-degan karena ini pertama kali. Jadi mohon maaf kalau masih banyak salah-salah. Jadi memang ditawari langsung oleh Bapak Produser Bang Novan. Sebenarnya sempat nolak karena nggak pede gitu. Cuman beliau dan istrinya yang Masya Allah ini meyakinkan. Dan ketika lihat pemainnya juga ternyata orang-orang yang sudah dikenal. Jadi insya Allah bisa ikut membimbing ya. Dan juga alhamdulillah dapat ridhonya suami, diizinkan. Ngelihat ceritanya juga sangat menarik banget karena tentang suami istri yang memaafkan, true story juga ya. Jadi kenapa enggak gitu, jadi insya Allah mudah-mudahan semuanya lancar ya, amin. Dan tadi ada kata-kata yang penting banget tuh yang dikeluarkan ya, ridhonya suami. Itu Masya Allah banget. Terima kasih sudah ngobrol bersama kita. Jadi selanjutnya kita ke